Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa yang harus kita lakukan kepada orang yang sakaratul maut? Yang pertama, diarahkan ke kiblat badannya. Kalau dia masih sanggup miring, maka dimiringkan ke kiblat. Berarti kepalanya berada di utara, kakinya di selatan, dimiringkan ke arah kiblat. Kalau sudah tidak mampu, bagaimana? Kepalanya di timur, kakinya di barat atau di kiblat, dikasih bantal sehingga dia menghadap kiblat. Makanya tidur menghadap kiblat itu dianjurkan. Cuman sekarang ini menjadi tabu. Kita dilakukan di depan umum, di masjid umum. Kepala di timur, kaki di barat. Kita malah disalahkan. Antum gak adab tidur seperti ini, kaki kamu ke kiblat. Justru dianjurkan karena kita merasa seperti orang yang sakit parah, orang yang sedang sakaratul maut. Biasanya kalau orang sakaratul maut, maka dia akan ingat mati. Kalau ingat mati, biasanya banyak ibadah. Itulah intisari kenapa tidur menghadap kiblat ini dianjurkan oleh para ulama. Jadi bukan tidak adab ya. Yang tidak adab itu menelonjorkan kaki ke arah kiblat, bukan tidur menghadap kiblat. Artinya kepala di timur, menggunakan bantal supaya wajahnya menghadap ke kiblat. Paham ikhwan? Kemudian yang harus kita lakukan kepada orang yang sakaratul maut adalah mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ngomong kepada orang yang mau meninggal, Pak atau Kang atau Teh atau Bu, ikuti saya, la ilaha illallah. Ditambah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang tersebut mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dunia, maka dia dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah atau kama jaa fil hadis. Rasulullah bersabda, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Kenapa ada kata-kata pasti? Karena di dalam bahasa Arabnya dakhalal jannah. Dakhala itu fi'il madi. Fi'il madi itu past tense kalau bahasa Inggris. Sudah terjadi. Artinya sudah masuk surga. Maka kalau dimaknai orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia wafat, kemudian dia meninggal, maka dijamin masuk surganya. Setelah orang yang sakaratul maut ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan diajak ngobrol apa-apa lagi, diamkan saja. Kenapa? Karena kalau dia ngomong perkataan yang lain, maka hadis tersebut tidak berlaku lagi untuk dia. Karena akhir katanya bukan la ilaha illallah. Kemudian bagaimana dengan orang kafir? Ditalkin apa tidak? Tetap ditalkin. Dia kafir sejak kecil sampai usia 40 tahun dia kafir. Bahkan orang tersebut melawan Islam. Karena Nabi itu sedih ketika ada orang Yahudi meninggal. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sedih kepada orang Yahudi yang meninggal? Iya, saya sedih karena dia belum memeluk Islam. Kalau dia sempat mengucapkan syahadat walaupun tidak ibadah, maka Rasulullah pasti akan senang. Kenapa? Dijamin suatu saat dia akan masuk surga walaupun di nerakanya entah berapa lama. Tapi ada jaminan dia akan diselamatkan, akan dikeluarkan dari neraka. Maka orang kafir kita talkin juga. Hanya saja talkinnya bukan la ilaha illallah, tetapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan syahadat. Kenapa? Karena dia orang kafir. Untuk menjadikannya sebagai orang Islam, dia harus membaca syahadat. Beda dengan orang Islam. Dia sudah Islam, syahadat udah berkali-kali dalam sholatnya.
Maka kita talkin orang Islam dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan syahadat. Tapi orang kafir dengan syahadat. Kemudian dibacakan Yasin. Jadi dibacakan Yasin ini bukan supaya dia cepat mati juga, bukan. Karena fadilahnya, barang siapa yang sakit kemudian dibacakan Yasin dan orang tersebut di dunia ini masih ada rezekinya, maka Allah akan percepat kesembuhannya. Tapi kalau orang tersebut tidak ada rezeki lagi di dunia, masa hidupnya sudah tidak ada lagi, maka dia akan dipermudah kematiannya. Sehingga tidak diganggayong kalau bahasa Sunda ya. Hidup enggak, mati pun enggak, diajak ngobrol sudah enggak nyambung, kan kasihan. Maka dibacakan Yasin supaya dipermudah kematiannya. Kemudian jika seandainya orang tersebut masih mampu, artinya sakit parah tapi belum benar-benar sakaratul maut, dan dia masih mampu membaca surat Al-Ikhlas, maka dibimbing untuk membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Kalau sempat dia membaca 100 kali kemudian wafat, maka fadilahnya apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang tersebut akan dijauhkan dari fitnah kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Kalau orang selamat di kubur, maka insya Allah alam-alam selanjutnya ini akan aman. Di mahsyar akan aman, di sirat akan aman. Kenapa? Di kuburnya selamat. Tapi kalau di kubur sudah susah, maka alam selanjutnya pun akan susah. Maka orang yang sakit parah istiqomahkan setiap hari baca surat Al-Ikhlas sebelum nyawa benar-benar ditarik oleh malaikat Israel. Kalau sudah ditarik oleh malaikat Israel, sudah ngap-ngapan, maka ditalkin langsung oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan fadilahnya apa lagi? Dia akan melewati sirat di bawah tapak malaikat. Jadi bisa cepat masuk ke dalam surganya. Kemudian kalau sanggup juga dibimbing untuk membaca doa Nabi Yunus. Yang mana? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali. Kalau sempat dia membaca itu, maka dia matinya dianggap seperti mati syahid. Tapi bukan mati syahid yang tadi ya, yang tidak disolatkan, yang tidak dimandikan. Pengurusannya sama, keempatnya wajib. Hanya saja dia mendapatkan fadilah seperti orang yang mati syahid. Dia akan masuk surga. Maka bagi orang yang sakit parah, yang dia pikir mungkin beberapa hari lagi mau wafat, diistiqomahkan baca surat Al-Ikhlas 100 kali setiap hari dan dibacakan doa Yunus 40 kali kalau masih sanggup. Ini amalan bagi orang yang sakit parah. Orang yang sehat harus bertemu dengan gurunya dulu. Apa ikhwan? Wallahu a'lam bissawab.